Al-Hasanul Basri berkata, barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, niscaya ia mencintainya. Orang tuh bila mengenal Tuhan, mau kada mau pasti cinta lawan Tuhan. Dan barang siapa yang mengenal dunia, niscaya ia zuhud terhadap dunia. Dan barang siapa yang mengenal dunia, niscaya ia zuhud terhadap dunia. Artinya kada mencintai dunia. Kenapa sebabnya? Orang yang mengenal dunia itu pasti kada katuju lawan dunia. Karena dunia ini dari segi keagamaan, dunia itu menghalangi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Gara-gara urusan dunia ini aja semuaan nang kita nih kurang ibadah, kurang menuntut ilmu gara-gara urusan dunia. Nah, jadi dari segi keagamaan, dunia itu menghambat kita untuk mencapai keridhaan Allah. Tentu kita kada katuju. Nah, dari segi kemanusiaan, dunia ini yang membuat kita seringkali sakit hati. Dunia yang paling rancak membuat orang sakit hati, bahkan jadi gila, bahkan stres. Di mana kita mengetahui sakit hatinya gara-gara dunia ini, di waktu kita berpisah dengannya. Di waktu kita berpisah dengannya, di situ kita tahu betapa jahatnya dunia. Dulu kita kada bisa sakit hati, lagi miskin kada bisa sakit hati, makan ganjang, awak sihat, cukup, kada napa-napa. Begitu sugih, nah macam-macam mulai sakit hati. Bangkrut tambah sakit hati lagi. Maka dunia ini bila ima berparak lawan kita, nya pasti berpisah. Nah, di saat berpisah itulah hati kita sakit. Mau kada mau, bila kada kita nang misahi dunia atau inya nang misahi kita. Makin banyak kita berisian dunia nang berpisah lawan kita, makin sakit hati. Jadi orang mati itu kalau orang sugih sakit bana hati. Jauh beberapa ribu kali lipat dibanding orang miskin. Orang miskin hendak mati kada bapak, rumah gubuk, sepeda kada beisi, motor kada beisi, kabun kada ada, apa kada ada. Nah, apa yang tinggalakannya, apa yang dipisahinya kada adanya. Nah, coba orang sugih hendak mati, sakit hatinya luar biasa. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, oleh para ulama. Hendak mati itu hati orang sugih bukan main sakitnya. Tapi isah apa lawan dunia. Lawan rumah nang baik tapi isah, semua nang baik-baik tapi isah. Pacang dibagi orang kaina, barang nang disayangi dibagi-bagi orang, tuhok sayang menyayangi dalam lemari dikunci. Mati belum dipatak lagi dibongkar orang sudah dibagi-bagi. Jadi orang yang paling sakit hati itu orang yang banyak berisi dunia. Jadi ujar Hasan Basri tadi, amun orang tahu lawan dunia itu kada katuju lawan dunia. Karena itu dunia yang menyebabkan sakit hati. Dan kada seimbang lawan kenyamanannya. Kada seimbang lawan kenyamanannya, manfaatnya. Orang mukmin itu tidak berbuat sia-sia sehingga dia lalai. Artinya orang beriman itu inya berbuat nang sia-sia karena inya lupa kepada Allah.
Amunnya ingat saja lawan Tuhannya, kada mau berbuat nang sia-sia. Apabila ia tafakkur, niscaya ia bersedih hati. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, sesungguhnya di antara makhluk Allah ada makhluk yang tidak disibukkan oleh surga dan oleh apa yang ada di dalam surga dari kenikmatan-kenikmatan daripada Allah Ta'ala. Ada hamba Allah nang kada tergiur dengan surga, kada tergiur dengan kenikmatan surga. Inya tergiur apa? Inya nang penting inya cinta kepada Allah, Allah cinta lawan inya. Surga kah mati kada jadi masalah, karena neraka kah mati kada jadi soal. Yang penting aku dan Allah sama-sama cinta. Nah, ada makhluk seperti itu. Maka bagaimana mereka itu dari Allah Ta'ala sebab sibuk dengan dunia, apalagi lawan dunianya, kada mau lawan surga aja kada tergiur. Ada sebagian daripada makhluk seperti itu. Jadi doa Nabi tadi doa yang sangat luar biasa. Bila mana doa itu kita amalkan, kita kabul, diterima oleh Tuhan doa itu. Allahumma rzuqni, ada ibarat kalimatnya Allahumma rzuq, ada juga Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Itu ada juga ibaratnya Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa yuhibbu ma wa uhibbu ma yuqarribu ilaika. Macam-macam kalimat-kalimatnya, namun tujuannya sama, bahwa adalah supaya bisa mencintai Allah, cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihi salam melewati 3 orang yang kurus badannya dan telah berubah warnanya. Maka Nabi Isa berkata kepada mereka, apakah yang menyampaikan kepada kamu apa yang aku lihat? Nabi Isa liwat berjalan, bertemuan 3 laki-laki nang kurus, awak pucat. Jadi Nabi Isa, napa ikam nangka ini pina kurus pucat ini? Maka mereka menjawab, takut dari neraka, karena kami takutan lawan neraka wahai Nabi Isa. Oleh karena itu kami ini makan kada karuan, guring kada karuan, lalu kurus dan pucat. Lalu Nabi Isa berkata, menjadi hak atas Allah bahwa dia mengamankan orang yang takut kepadanya. Kalau itu jar Nabi Isa, ikam dijamin dah kada bakal ke neraka mati, karena ikam takutan sampai nangka ini jadinya. Kemudian Nabi Isa melewati mereka kepada 3 orang yang lain. Tiba-tiba 3 orang yang lain ini lebih bersangatan kurus dan berubahnya daripada 3 orang yang pertama. Terus Nabi Isa berjalan, bertemuan pulang ada 3 orang nang kurus pada nang tadi orangnya, pucat pada nang tadi. Jadi Nabi Isa, napa ikam nikah ini? Maka Nabi Isa berkata kepada mereka, apakah yang menyampaikan kamu kepada apa yang kulihat? 3 orang itu menjawab, rindu kepada surga. Kami ini kepingin benar lawan surga wahai Nabi Isa, sampai-sampai kami kada kau makan lagi, kada kau guring lagi, karena kepingin benar lawan surga. Nabi Isa berkata, menjadi hak atas Allah bahwa dia memberi kepada kamu apa yang kamu harapkan. Ujar Nabi Isa, mun ikam sawat nangka ini caranya, ikam mengharap surga, ikam pasti diberi Allah surga. Kemudian Nabi Isa melewati 3 orang itu menuju kepada 3 orang yang lain. Terus berjalan Nabi Isa, ada pulang bertemuan 3 orang.
Tiba-tiba 3 orang ini lebih bersangatan kurus dan berubahnya daripada golongan yang kedua, seolah-olah pada wajah mereka ada yang memperlihatkan dari sinar cahaya. Terus Nabi Isa berjalan, bertemuan pulang 3 orang, sekalinya ini kurus lagi pulang pada sebelum-sebelumnya, pucat lagi pada sebelum-sebelumnya, namun di wajah mereka ada cahaya. Apakah yang menyampaikan kamu kepada apa yang kulihat? Uji Nabi Isa, kenapa kami sampai nangka ini? Mereka menjawab, kami mencintai Allah Azza wa Jalla. Kami rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi Isa berkata, kamu orang-orang yang dekat dengan Allah. Kamu orang-orang yang dekat dengan Allah. Kamu orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi ternyata bahwa kecintaan kepada Allah itu membahayakannya kepada diri mereka, kada jauh beda dengan membahayakannya takut kepada Allah. Men orang ketakutan biasanya adalah yang sampai gila. Kita jarang mendengar ada orang ketakutan sampai gila. Tapi amun orang karindangan banyak nang gila-gila. Banyak orang karindangan tapi kada tercapai kegilaan akhirnya. Ini contoh manusia dengan manusia. Orang takutan lawan si Pulan bin Pulan adalah sampai gila. Kada terdengar ada. Kenapanya gila? Nya ketakutanan kada mendengar kita biasa. Tapi amun kenapanya gila? Itu bekas karindangan juga banyak nih itu terjadi. Nah, itu juga orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah cinta kerindangan kepada Allah itu banyak sampai ke tingkatan yang seperti itu. Abdul Wahid bin Zaid berkata, aku melewati seorang laki-laki yang berdiri di atas salju. Maka aku bertanya kepadanya, apakah engkau tidak merasakan dingin? Laki-laki itu menjawab, orang yang disibukkan oleh cinta kepada Allah, ia tidak merasakan dingin. Orang yang sudah kayak itu kada tahu dirasa dingin panas lagi. Dan dari Sari As-Sakati beliau berkata, umat-umat manusia pada hari kiamat akan dipanggil dengan para nabinya alaihimussalam. Maka dikatakan, wahai umat Nabi Musa, bangkitlah. Dipanggil dengan nama Nabi, wahai umat Nabi Musa, bangkit. Wahai umat Nabi Isa, dan wahai umat Nabi Muhammad. Melainkan orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala, karena mereka dipanggil wahai wali-wali Allah. Kalau orang yang cinta kepada Allah di akhirat tuh dipanggil kada atas nama nabinya lagi, langsung kada dipanggil sebagai umat Nabi ini, Nabi itu, bahkan kada dipanggil sebagai umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil langsung sebagai ya waliullah, wahai kekasih-kekasih Allah. Kumu bangkitlah kalian menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, marilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati mereka hampir-hampir tercabut karena gembiranya mendengar seruan dengan seruan kekasih-kekasih Allah tadi. Jadi dalam kitab ini Imam Ghazali akan mengajarkan, menerangkan kepada kita cara-cara, kaifiat bagaimana supaya kita ini bisa mencintai Allah Ta'ala itu. Nah, itu tujuan Sidin mengarang kitab ini, supaya kita yang membaca kitab ini tahu caranya kayak apa supaya kita bisa mencintai Allah. Kita mencintai manusia bisa, kenapa mencintai Allah kada bisa? Karena kada tahu jalannya. Nah, jadi dalam kitab ini beliau menerangkan caranya. Bila kita pakai cara-cara itu, maka kita akan bisa menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.